izinkan saya menyampaikan diseminasi workshop pengembangan pembelajaran berorientasi literasi numerasi dan di sekolah dasar yang bertempat di kemarin itu di SLB Negeri Cimahi tanggal 18 sampai 20 Oktober 2022. Adapun yang dibahas di sana sebetulnya Bapak Ibu sudah melaksanakan setiap hari literasi numerasi Bapak Ibu. Cuman kemarin Pak GTK Pak Hari bahwa nilai literasi kita itu yang ANBK tahun kemarin itu sudah bagus Bapak Ibu. Nilainya itu sudah hijau walaupun tidak tertera nilainya berapa. Alhamdulillah Cimahi SD itu literasinya sudah hijau. Ya. Tapi yang numerasi itu warnanya oranye. Ya, untuk numerasi itu oranye. Jadi kurang baik. Nah, kenapa oranye? Jadi kemarin juga banyak yang bertanya, berdiskusi karena kan mungkin kita kepotong sama Covid Bapak Ibu ya. Iya. Hampir setengah. Enggak, yang tahun kemarin itu enggak full. Justru sebetulnya yang full itu yang sekarang. Iya. Yang sekarang baru beres itu sebetulnya full, itu sebetulnya di rumah. Cuma baru 2 bulan sekolahnya. Jadi kelas 3, 4 itu mereka yang sekarang itu Bu sebetulnya betul-betul di rumah. Karena yang di sekolahnya itu baru kemarin dari Juli, Agustus, September. Ya. Yang kemungkinan juga kalau misalkan itu nilainya dari oranye ke hijau itu sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Tapi kemarin itu yang ditekankan begini Bapak Ibu, numerasi itu bukan belajar matematika. Numerasi itu bukan hanya matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi bagaimana caranya berpikir secara matematis. Ya, berpikir secara matematis. Misalkan ketika kita di kelas berapa ya, luas misalkan. Ketika misalkan anak disodorkan pertanyaan 1 meter dikali 1 meter, terus kita ajarkannya sama dengan berapa Bu? 1 meter kali 1 meter sama dengan berapa? 1 meter persegi. 1 meter persegi. Nah, ketika anak misalkan ya 1 kali 1 mah 1 Pak, misalkan seperti itu. Nah, ketika anak berkata seperti itu, kita harus menjelaskannya dari awal lagi, bukan hanya ya salah 1 meter kali 1 meter itu 1 meter persegi. Anak belum mengerti itu persegi itu dari mana. Jadi ketika anak tidak mengerti, jadi harus balik lagi Bapak Ibu, harus benar-benar paham. Nah, itu tidak hanya berlaku di kelas awal, di kelas tinggi, tapi di kelas awal juga. Ketika misalkan pengalaman ibu-ibu di kelas awal, misalkan di kelas 1 atau kelas 2. Kelas 2 kan sekarang udah perkalian ya. Udah perkalian, atau kelas 1 misalkan di TK-nya itu sudah belajar penjumlahan, padahal sebetulnya nggak boleh. Di TK itu penjumlahan 1 tambah 1, 2 tambah 3 itu sebetulnya tidak boleh. Nah, tapi ketika kita sudah di SD, kurikulumnya mungkin ya menuntut seperti itu, tapi sebetulnya okelah kurikulum seperti itu, tapi kita harus memodifikasi bagaimana caranya. Misalkan anak itu jadi gini, misalkan 1 tambah 1, kita kan biasanya lebih enak, sebetulnya kan lebih enak di papan tulis 1 tambah 1, 2, anak udah ngerti. Padahal mungkin saja ada beberapa anak nggak ngerti itu teh simbol plus itu apa. Makanya ketika kita ada soal cerita Bapak Ibu di kelas tinggi, kenapa ketika angka misalkan 12 dibagi 2 bisa, misalkan ya 12 dibagi 2 6, anak-anak itu cepat. Tapi ketika dikasih soal cerita anak-anak nggak bisa menjawab. Itu sering ditemui di kelas tinggi Bapak Ibu. Ketika soalnya panjang tidak terjawab. Kemarin di soal ANBK Bapak Ibu soalnya sangat mudah. Ketika itu ada gayung sama dengan 2, kalau gelas sama dengan 1. Di gambarnya ada gayungnya 2, gambar gelasnya 1. Cuman itu, tapi ada yang tidak bisa mengerjakan padahal itu adalah penjumlahan. Ya. Jadi bukan hanya kalau matematika kan
jangan berpikir maksudnya seperti ini. Anak itu pokoknya kalau sudah bisa mengerjakan matematika, penjumlahan perkalian berarti udah numerasi. Sudah bisa numerasi. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Penanaman konsep. Ya, jadi penanaman konsepnya harus betul, dan juga kemarin itu yang ditekankan bukan anak-anak itu bisa Bapak Ibu. Anak-anak bisa ini silakan kasih soal perkalian, anak-anak dikasih soal bisa, bukan itu sebetulnya. Yang ditekankan bagaimana anak itu berpikir, cara berpikirnya dulu yang didulukan, bukan bagaimana misalkan ya biasanya kan supaya cepat ya, karena kita kejar-kejar sama deadline promes porota seperti itu ya. Kurikulum seperti itu kita kejar-kejarnya yang cepat saja ya, jadi misalkan kita dasarnya tidak ditanamkan, tapi langsung konsepnya biasanya kan kita konsep dulu nih, padahal itu adalah salah Bapak Ibu. Konsep itu harusnya datang dari anak, bukan kita yang memberikan konsep itu kepada anak. Karena makanya ketika nanti merdeka belajar itu, kita harus ubah benar-benar anak-anak itu supaya merdeka. Karena apa? Ketika kita memberikan konsep, kita menjejali mereka konsep itu sendiri. Jadi mereka tidak menemukan konsepnya. Seperti ketika kita menerangkan nanti di kelas tinggi misalkan 22/7. Terus ada anak-anak yang nanya, "Pak, Bu, 22/7 dari mana?" Terus Bapak Ibu karena nggak tahu misalkan pokoknya dari sananya aja 22/7. Nah seperti itu anak nggak, misalkan kalau ada pertanyaan seperti itu berarti anak sudah paham. Terus misalkan ada anak, ketika anak bertanya apapun misalkan mana nyawe, nah itu jangan Bapak Ibu, karena dari sebetulnya anak yang sering bertanya itu sebetulnya mereka mau berpikir Bapak Ibu, mereka itu mau berpikir. Ya, kalau misalkan nggak mau berpikir pasti nggak bakal bertanya. Ya, tolong nanti kita benahi bersama-sama membangun siswa yang berpikir matematis, bernumerasi itu dari kelas bawah. Karena tidak mungkin ketika kita nanti di kelas 5 itu AMBK tiba-tiba pinter misalkan, nggak mungkin, karena dari kelas 5 itu kan kelas 4 dulu, kelas 3 dulu, kelas 2 dulu, kelas 1 dulu. Pula dengan yang literasi Bapak Ibu, misalkan ada anak kan, kalau misalkan Pak, anak yang nggak bisa baca apakah bisa berliterasi? Ya bisa. Jadi literasi itu bukan hanya hanya membaca. Misalkan ketika anak belum bisa baca tulis tapi bisa mendengarkan, dia bisa menceritakan lagi ke temannya. Itu juga sebetulnya dia sudah berliterasi, cuman berliterasinya bukan dengan cara membaca seperti ini. Ya, jadi bukan hanya pokoknya literasi itu bacanya bisa berarti literasinya bisa. Matematika pokoknya perkalian pembagiannya bisa berarti dia sudah numerasinya bagus, padahal tidak seperti itu. Mungkin itu saja pemaparan diseminasi saya. Yang ditekankan itu adalah numerasi itu bukan hanya bisa matematika, tapi kita harus menanamkan kepada anak-anak itu berpikir matematis Bapak Ibu. Ya, jadi berpikir matematis seperti tukang bangunan Bapak Ibu. Pernah tukang bangunan motret misalkan ini kali ini biasanya kan mereka udah menebak, ini pokoknya berapa batanya segini, cukupnya rambutnya berapa. Mereka sudah berpikir secara matematis. Ya, yang kita ajarkan itu jadi untuk kehidupan anak di masa yang akan datang, bukan hanya bisa untuk mengerjakan soal saja. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Asep